Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di sini Jimmy Purnama sebagai guru olahraga SMA yang Lestarian. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Rifa Maulana Sidik dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Farhan dari kelas IPS 1. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Iriani dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Aura Nur Sabila dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Yayang Wedila dari kelas 10 IPS 2. Halo, perkenalkan, nama saya Reza Irina dari kelas 11 IPS 2. Halo, nama saya Nobiana dari kelas 11 IPS 1. Nama saya Oliver Reza bin Sogir dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Riki Yogeswara dari kelas 11 IPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi ini, kebugaran jasmani. Apa itu pengertian kebugaran jasmani? Sejarahnya sejak tahun berapa kebugaran jasmani dikenal di Indonesia? Kemudian unsur-unsur apa saja kebugaran jasmani di dalamnya? Kemudian apa manfaat kebugaran jasmani bagi tubuh kita? Kita simak bareng-bareng sekarang ya. Untuk kebugaran jasmani itu berasal dari dua kata ya, jasmani. Jasmani itu tubuh dan bugar ya, kebugaran. Bagaimana yang disebut tubuh yang bugar itu? Apakah seorang pelari yang larinya cepat itu disebut tubuhnya bugar? Atau seseorang yang mengangkat beban yang sangat berat itu disebut tubuhnya bugar? Belum tentu ya. Tubuh yang bugar itu maksudnya dapat mencakup 5 unsur kebugaran jasmani. Ada apa saja unsurnya? Yang pertama ada kekuatan, atau bahasa Inggrisnya speed ya, strength. Yang kedua kecepatan, bahasa Inggrisnya speed. Yang ketiga daya tahan, bahasa Inggrisnya endurance. Yang keempat kelincahan, apa bahasa Inggrisnya? Ya benar, agility. Dan yang terakhir ada konturan atau flexibility. Jadi di olahraga ini kalian selain diajarkan istilah-istilah bahasa Indonesia, kalian juga diajarkan mengenal istilah bahasa Inggrisnya ya. Kekuatan strength, kecepatan speed, daya tahan endurance, kelincahan agility, dan konturan flexibility. Oke, sekarang pengertian kebugaran jasmani itu apa? Oh iya, yang tadi. Jadi seorang dikatakan bugar itu harus mencakup 5 unsur ini. Misalkan kuat, udah kuat cepat, daya tahannya bagus, lincah, serta lentur, itu baru disebut jasmani yang bugar. Sekarang apa pengertian kebugaran jasmani? Ada yang tahu? Masih ingat? Ya benar, kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh seseorang atau tubuh kita ya dalam melakukan suatu pekerjaan secara maksimal. Kalau misalkan dicontohkan kita mengangkat beban 50 kg pinahin karung secara maksimal, kan itu berat pinahin. Tapi sesudahnya tidak mengalami kelelahan yang berarti, dalam artian masih punya banyak cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan yang lainnya. Jadi pengertian kebugaran jasmani ini di sini saya simpulkan kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan sehari-hari secara maksimal tanpa mengalami kelelahan yang berarti karena dia sudah memiliki 5 unsur ini ya. Kemudian masuk ke sejarah kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ini pertama kali dikenal di dunia itu sejak abad 1900-an ya. Tepatnya belum tahu tahun 1900 berapa, tetapi mulai masuk ke Indonesia di tahun 1950 dan mulai dikenal dan dipopulerkan oleh berbagai aktivis olahraga serta guru-guru olahraga di Indonesia. Kemudian untuk materi yang dipelajari di kelas 10 nih, ini unsur kekuatan, ini semester 1. Semester 2 nya tentang kecepatan. Kalau kelas 11 semester 1-nya ini 2 ya,
2-nya ini kelas 11. Nah, khusus untuk kelas 12, materi yang dipelajarinya yaitu yang pertama tentang program latihan ya. Program latihan fisik. Ini semester pertama, semester keduanya tes kebugaran jasmani. Kemudian apa manfaat kebugaran jasmani bagi tubuh kita? Ini aja manfaat kebugaran jasmani. Satu, terhindar dari obesitas. Obesitas itu apa? Kelebihan berat badan tubuh ya, jadi kita bisa mengontrol berat badan tubuh dengan latihan kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, tidak terkena penyakit jantung. Yang ketiga, menurunkan kadar kolesterol. Yang keempat, menjaga tubuh agar tidak gampang sakit. Dan yang kelima, mencegah penuaan dini atau awet muda ya. Dan yang terakhir, perbaiki pola tidur. Atau insomnia. Nah, itu manfaat kebugaran jasmani. Yang dipelajari di kelas 12 semester ini yaitu program latihan fisik ya. Kita pahami dulu apa pengertian dari program latihan. Program latihan adalah cara untuk melaksanakan suatu latihan dengan efektif dan efisien sehingga dapat tercapainya suatu target dalam latihan tersebut ya. Jadi cara untuk melakukan latihan yang efektif dan efisien agar bisa mencapai target yang telah ditentukan ya. Misalkan kayak program latihan fisik ya. Jadi cara ya. Kemudian di program latihan ini ada dua program latihan ya. Ada yang disebut makro, ada yang disebut mikro. Apa itu makro, apa itu mikro? Kalau makro itu secara global ya, atau dalam cakupan yang besar. Kalau mikro itu lebih detail atau spesifik. Nah, kalau di program latihan fisik makro itu digambarkan ke dalam latihan per bulan. Nah, kalau mikro itu latihan per hari. Nah, di sini kalian dituntut bisa membuat program latihan yang mikro saja ya. Tapi sebelumnya ada istilah-istilah yang harus diketahui dalam membuat program latihan. Yang pertama ada durasi ya. Yang kedua ada frekuensi. Yang ketiga ada repetisi. Yang keempat ada set. Dan yang kelima ada interval. Apa itu durasi? Durasi itu takaran latihan atau lamanya latihan.
Kemudian frekuensi itu berapa kali latihan dilakukan ya. Sebaiknya dalam seminggu itu minimal 3 kali. Karena repetisi itu apa? Repetisi adalah jumlah ulangan suatu gerakan. Kalau set itu pengulangan repetisi. Kalau interval itu waktu istirahat. Oke, sudah paham durasi itu lamanya latihan. Misalkan latihannya dilakukan selama 60 menit atau 30 menit. Dan frekuensi itu pengulangan latihannya dalam seminggu minimalnya 3 kali. Misalkan Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu itu tidak latihan. Kemudian repetisi jumlah ulangan suatu gerakan. Misalkan gerakannya latihan kekuatan otot ya push up 30 kali. Nah kalau set itu pengulangan repetisi 30 kali selama 3 set. Misalkan push up-nya jadi 90 kali, tapi ada intervalnya. Interval itu jadi sesudah repetisi ini 30 kali, ada interval dulu waktu istirahat misalkan 1 menit. Kemudian lakukan lagi setnya 3 kali. Jadi 3 kali 30 menit dengan interval 1 menit seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian cara pembuatannya. Kalian bikin bagannya, bikin kolom-kolom aja seperti apa? Bukan jurnal, seperti di akuntansi ya. Oke, bikin kolomnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ke bawah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian digarisin, yang ini digarisin juga. Kemudian dinamain ini mikro ya. Ini waktu. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini mikronya kita bagi dalam 1 bulan aja ya. 1, 2, 3. Jadi ini untuk 1 bulan. Karena nanti makronya lebih global dari ini. Kemudian di setiap mikro ini 1, 2, 3, 4. Ada 2 waktu ya. Kalian bagi 2 aja. Nah, ininya diisi, ini pagi, ini sore, sama ya, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Nah, kalian tentukan jadwal latihannya. Misalkan latihannya 3 kali dalam seminggu ya, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Misalkan hari Senin latihannya pagi, tulis di sini L, sorenya tidak latihan, L. Ini Selasa karena libur tidak latihan TL. Kemudian hari Rabu jadwal latihannya sore, ini TL, ini L, ini TL, ini TL. Kemudian hari Jumat jadwal latihannya pagi lagi, latihan ini TL, ini TL, 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 TL. Misalkan di minggu kedua mau dirubah nih waktunya ya, jadi latihannya Selasa, Kamis, Sabtu. Ini jadi TL, ini TL, ini L, TL, 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 ini TL, ini L, TL, TL, ini L, ini TL, ini TL, ini TL. Dan seterusnya ya, silakan mau disamakan sama minggu pertama boleh seperti itu. Kemudian yang kedua masuk ke yang lebih detail lagi mikro latihannya, yaitu latihan per hari ya. Kalian bikin badannya seperti ini, beda lagi kayak ini. Sebentar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bikin 7 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian seperti biasa digarisi atasnya. Dia dikasih ini buat yang pertama ini hari Senin ya, misalkan sesuai yang tadi Senin. Kemudian yang kolom yang kedua durasi. Kolom yang ketiga intensitas. Kolom yang keempat repetisi. Kolom yang kelima set. Kolom yang keenam interval. Kolom yang ketujuh tujuan. Misalkan tadi yang dijadwalkan tadi kan Senin pagi latihannya nih. Misalkan yang pertama jogging ya, nama bentuk latihannya jogging. Durasinya 10 menit. Intensitasnya karena jogging itu untuk daya tahan jadi sedang ya. Kemudian repetisinya 1 kali, setnya 1 kali, intervalnya misalkan 5 menit. Istirahatnya. Tujuannya di sini untuk melatih daya tahan. Kemudian yang kedua adalah langsung gerakan push up, sit up, squat jump. Ini durasinya nggak pakai durasi ya. Intensitasnya sedang saja. Dan repetisinya push upnya misalkan 20 kali, sit up 20, squat jump 20. Kemudian setnya 3 set, 3 set, 3 set. Interval istirahatnya 1 menit, 1 menit, 1 menit. Ini tujuannya melatih kekuatan tangan ya. Yang kedua kekuatan perut. Yang ketiga kekuatan kaki. Nah, kemudian di sini cooling down. Apa itu cooling down? Cooling down itu pendinginan ya. Jadi sudah beres latihan, kalian biasakan pendinginan biar menyesuaikan tubuh kita bisa normal kembali. Nah, kemudian misalkan selanjutnya hari Selasa ya. Ini samain aja nggak usah diisi. Karena Selasa tidak latihan, tulis saja TL di sini tidak latihan. Tuh, lanjut lagi ke hari Rabu ya. Oke, di hari Rabu latihannya sore ya, seperti sesuai jadwal yang tadi. Misalkan diawali dengan jogging dulu, tambah waktunya di 12 menit. Intensitasnya sudah 1 sama 5 menit. Ini daya tahan. Nah, kemudian latihannya nggak kekuatan lagi, kecepatan ya, sprint 100 meter. Intensitasnya tinggi ya. Repetisinya 1 kali, tapi diulangi 3 set. Kemudian yang kedua adalah lari jinjak. Ini intervalnya 1 menit. Ini untuk melatih apa seperti itu? Ya, kecepatan. Dan lari jinjak sama, ini intensitasnya tinggi. 1 kali 3 set 1 menit. Ini untuk melatih apa? Jinjak ya, kelisahan. Kemudian akhiri dengan cooling down. Nah, seperti itu. Ya, bikin lagi kelanjutannya, misalkan yang tadi di sini atau ini saya hapus saja. Ini udah sampai hari Rabu ya. Sekarang masuk ke hari Kamis. Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Jumat, Sabtu, Minggu.
Kamis. Karena Kamis nggak ada latihan, itu misalnya tidak latihan atau TR. Sekarang langsung masuk ke hari selanjutnya, hari Jumat ya. Jumat itu jadwal latihannya pagi lagi ya. Jumat. Nah, di hari Jumat kita awali dengan stretching. Peregangan ya, ada yang pasif dan aktif. Ini statis, ini dinamis. Misalkan durasi waktunya 10 menit, intensitasnya sedang, repetisinya 1 kali, setnya 1 kali ya, intervalnya 2 menit. Ini stretching ini untuk melatih apa? Ya, kelenturan. Sudah stretching, dilanjut jogging 15 menit, makin meningkat ya. Intensitasnya sedang. Satu, istirahatnya 5 menit. Ini untuk melatih daya tahan. Dan dilanjut ke latihan yang tadi push up, latihan kekuatan. Latihan kekuatan yang kesampaian sekian tadi ya, dosa aerobis, intensitasnya tinggi, jumlahnya 25 ya, makin meningkat ke sini. Kemudian 3 set, istirahatnya 1 menit. Ini untuk melatih kekuatan. Nah, misalkan sudah sampai di sini santai ya, langsung cooling down. Misalkan ini hari Sabtu tidak latihan dan Minggu 3 latihan juga. Nah, seperti ini saya harapkan kalian bisa membuat program latihan juga seperti ini. Jadi di dalam tujuannya ada 5 unsur yang tadi. Yang pertama melatih kekuatan, yang kedua kecepatan, yang ketiga daya tahan, yang keempat kelincahan, yang kelima kelenturan ya. Silakan searching sendiri bentuk-bentuk latihan yang cocok untuk bisa kalian lakukan. Ini tujuannya untuk meningkatkan fisik kalian biar kalian tidak mudah sakit, dan untuk atlet untuk meningkatkan kemampuannya terutama dalam cabang olahraga yang kalian geluti ya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam olahraga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.